Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan di program Penyejuk Kolbu pada kesempatan kali ini, itu tentang tadi menjadi ahlul Quran ya. Jadi pemirsa, apakah sudah termasuk ya menjadi ahlul Quran atau belum dengan ciri-ciri yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, kalau tadi ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan oleh Ude ya tentunya. Nah, yang ingin saya ketahui lagi nih, bagaimana caranya nih Ude ya supaya kita ini termasuk ahlul Quran gitu ya. Kalau tadi kan saya belum masuk nih, kayaknya jauh banget gitu ya. Kalau anak sekarang bilang nggak relate gitu ya. Jadi kayaknya tuh nggak relate gitu. Dengan ciri-ciri tersebut kayaknya bagaikan bumi dan langit, kayaknya nggak ada satupun. Tapi kemudian ada keinginan untuk menjadi ahlul Quran ini, ada langkah-langkahnya tidak ini Pak Ustadz? Langkah-langkah menjadi ahlul Quran, langkah menjadi ahli Quran itu ada. Oke. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Sepanjang waktu kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah keluargaku, anak cucuku menjadi ahlul Quran. Ini penting ya untuk kita kemudian memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Yang kedua, langkah untuk menjadi ahlul Quran selain berdoa tentu adalah kita jadikan Al-Quran ini sebagai agenda pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari. Dulu zaman orang tua kita mungkin masih zaman yang namanya koran ya. Oke. Ada satu moto Kak. Dahulukan membaca Quran daripada koran. Oh, jadi baca Quran dulu baru koran. Betul. Jadi agenda pertama kita untuk beral-Quran itu harus yang pertama. Oke. Menjadikan Al-Quran sebagai agenda pertama dan utama. Ya, realitanya sekarang anak-anak muda sekarang bahkan nggak sedikit juga yang sudah nenek-nenek lebih asik bermain handphone, lebih asik berlama-lama buka Instagram, ya, bermedia TikTok, sosial, bermedia sosial dibandingkan kemudian berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita coba evaluasi pada diri kita. Apakah kita lebih berlama-lama dengan handphone, dengan gadget kita, atau ternyata kita berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, kalau kita lebih asik dan menyenangkan untuk bersama dengan Quran, maka insya Allah kita termasuk yang langkah kedua, langkah menjadi ahlul Quran. Yang ketiga, berupaya untuk memahami, mentadaburi Quran. Suka ada pertanyaan, gimana Ustadz untuk memahami Quran? Saya baca tafsirnya juga susah, berbahasa Arab dan lain sebagainya. Untuk zaman now tidak ada alasan untuk kita tidak memahami Al-Quran. Bahkan mungkin banyak juga kan Al-Quran yang sudah dilengkapi aplikasi khusus ya. Betul. Dan saya perhatikan, misalkan salah satu aplikasi Quran dari Kementerian Agama. Itu kalau teman-teman pemirsa download aja di Play Store, Quran Kemenag. Lengkap sekali dengan tafsir Al-Quran. Jadi kalau seandainya kaum muslimin kemudian beralasan untuk tidak memahami Quran, tidak bisa memahami Al-Quran, tidak ada alasan. Ada juga mungkin karakter orang yang belajar itu untuk membaca itu mungkin susah diingatnya. Sekarang juga ada audiovisual, entah itu kajian tafsir Al-Quran, entah itu kemudian film-film yang membahas tentang tafsir Quran, itu banyak sekali ya. Jadi intinya adalah ada keinginan dulu udah ya. Kemauan, jadi betul. Ada kemauan, ada keinginan, karena memang kalau sekarang kan teknologi juga sudah canggih. Bahkan kalau kita buka aplikasi Al-Quran yang di handphone yang tadi, ada beberapa juga yang memang dia itu ada murotalnya tuh. Betul. Betul ya. Betul. Kita bisa milih lagam-lagamnya udah ya. Ya, kori-kori pembacanya. Nah, betul. Jadi kita ingin yang mana, ingin seperti apa. Bahkan ada juga yang sudah ada keterangan tajwidnya juga udah ya. Betul. Jadi itu pemirsa bisa lebih memudahkan untuk kita dalam mentadaburi Al-Quran tadi ya. Betul. Karena langkahnya itu salah satunya kita harus ada kemauan untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian berikutnya apa nih udah? Ya, jadi 3 poin itu dulu aja ya. Satu, berdoa jangan lupa ya. Langkah untuk menjadi ahlul Quran. Kedua, menjadikan Al-Quran sebagai agenda pertama dan utama. Dan yang ketiga, berupaya memahami, mentadaburi Al-Quran. Misal nih, orang pasti sering baca surat Al-Fatihah. Nah, sehari baca Al-Fatihah berapa kali? Biasanya kalau kita sholat yang wajibnya ya 5 kali ya. 5 kali ya. Kalau dikali 17 ya. 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah di 5 waktu sholat kita. Minimal. Kan kalau saya lihat di sini kan presenter hostnya mah rajin tahajudnya, Masya Allah. duhanya, gitunya, syukur wudunya. Kayaknya lebih dari 17. Jadi ketika teman-teman pemirsa baca surat Al-Fatihah, coba kita tingkatkan belajar Al-Quran kita bukan hanya dari sisi bacaannya saja ya, tapi kita tingkatkan dengan minimal terjemahnya lah.
dari awal sampai dengan akhir 7 ayat kan. Kemudian upayakan untuk memahami apa sih kandungan Al-Fatihah. Kalaupun belum bisa per ayat, setidaknya secara keseluruhan. Surat Al-Fatihah itu berbicara tentang apa, kandungan ayatnya apa, kandungan suratnya apa. Sehingga pas begitu kita sholat, Allahu Akbar, kekhusyuan, ketumaninahan itu bisa kita rasakan dari pemahaman kita terhadap Al-Quran. Tapi kadang juga kita ketika sholat, ketika imam membacakan Al-Fatihah kan kita mendengarkan ya. Betul. Nah, apakah pemahaman saya sudah betul nih? Sekalian pertanyaan juga ya ke Ude. Katanya kalau misalkannya imam membaca Al-Fatihah, kita sebagai makmum itu kan diam dan mencerna terjemahnya nih gitu. Ya, mendengar. Kalau bisa ya. Betul. Di sholat yang tentu dikeraskan ya, dijaharkan. Semisal sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat yang dikeraskan ya. Juga sholat isya, 3 waktu itu ya. Subuh, maghrib, isya, dan juga termasuk kalau ikhwan pas sholat Jumatan juga dikeraskan. Maka posisi dan tugas kita sebagai makmum adalah mendengarkan. Jadi tidak ikut sama membaca. Ya, mendengarkan. Alhamdulillah kalau kemudian saat kita mendengarkan ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dalam hati kemudian kita berupaya untuk memahami apa sih bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kemudian ketika imam masuk kepada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, kita teringat akan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah diberikan kesehatan, alhamdulillah diberikan nikmat bisa sholat, diberikan kesempatan untuk bisa mengenal Allah. Maka ketika posisi kita sebagai makmum memahami, menghayati, mentadaburi ayat tersebut yang dibacakan oleh imam, maka insya Allah kita akan merasakan kenikmatan, kekhusyuan dalam melaksanakan sholat. Jadi memang betul ya. Jadi saya selama ini kalau misalkannya berjamaah, biasanya kan imam membaca Al-Fatihah, nah kita mendengarkan ya. Itu pemirsa ya untuk langkah-langkah menjadi ahlul Quran. Salah satunya yang dari paling yang mudah yaitu ketika kita sholat kita coba resapi maknanya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentang ahlul Quran ini bersama Ustaz Deden, tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.